Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wenoful dari SMP Negeri 5 Pengutapan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4. Yaitu penyebaran pemahaman dan berbagi penerapan budaya positif kepada rekan sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Terlihat dari wajah ibu-ibu yang ceria, yang kelihatan sekali punya banyak uang. Ya, rezekinya lancar. Jadi di sini saya akan sharing ataupun berbagi pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Atau saya bagikan kertas bahwa pulpen nggak beribu? Ya, gini aja. Yang ibu-ibu tahu atau bapak-bapak tahu tentang budaya positif itu apa? Ya, Bianti. Kegiatan yang mengarahkan anak untuk berbuat baik. Ya, terima kasih Bu Yanti. Mungkin yang lain? Ya, betul Bu. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bu Dita dan Bu Desti. Kita lihat selanjutnya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang gambar berikut? Coba untuk gambar yang pertama, ada yang mau berpendapat? Ya, kerja bakti. Kalau yang gambar yang kedua, sholat bersama, betul. Untuk gambar yang ketiga, ya, tadarus Al-Quran. Kelihatan Bu. Jadi kira-kira ketiga gambar ini yang kaitannya dengan budaya positif itu apa Bu? Pak. Positif semua. Oke. Ini kira-kira kenapa siswa dilatih seperti ini? Kenapa siswa dibiasakan untuk dilatih seperti ini? Ada tujuannya kan ya? Ya, kira-kira apa? Membentuk karakter. Ya, betul. Jadi ini salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Anak-anak kerja bakti, anak-anak juga ini sholat berjamaah dan juga ada kegiatan tadarus Al-Quran. Ya, Bu Nurina bisa dibaca, bisa bacakan ini? Ya. Ing ngaso sung tulodo, ing madya mangun kaso, tuturi handayan. Artinya apa Pak? Ya. Bu Dita bisa menerjemahkan? Ya, betul ya. Ingat sosok logo di depan ini memberi contoh, yang di tengah itu kalau diartikan itu kita bisa menemukan inspirasi semangat anak-anak. Yang ini kita diberi berapa mendorong. Ini sebenarnya tugasnya siapa sih, Bapak Ibu? Tugasnya guru. Oke, mari kita berefleksi. Kita sudah belum menjadi contoh bagi anak-anak.
Semoga sudah. Ya, karena metode pendidikan terbaik itu memberi contoh ya. 1000 kali nasihat itu akan tidak ada artinya tanpa memberi contoh. Yang tengah ini Bapak Ibu sudah bisa menginspirasi belum anak-anak? Jadi dengan kehadirannya Bapak Ibu itu anak-anak menjadi lebih semangat, menjadi terinspirasi untuk berbuat baik atau semakin semangat dalam belajarnya. Sudah? Insya Allah sudah ya. Yang ketiga, apa kita sudah memberikan dorongan semangat kepada anak-anak kita setiap hari? Oke, alhamdulillah ya. Berarti pesannya Diajar Dewantoro ini insya Allah sudah kita laksanakan semuanya ya. Oke, lanjut. Ya, saya akan berbagi tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Kita merasa punya kontrol penuh terhadap murid. Ya, ternyata ini ilusi Bapak Ibu. Artinya, murid itu sebenarnya punya kontrol atas dirinya sendiri. Pernah kita menyuruh atau meminta murid tapi murid tidak melaksanakan? Sering. Nah, itu sebenarnya murid itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Namun ketika ada kondisi murid yang mau disuruh sama kita pengaruhi, itu berarti murid sedang kontrolnya tidak ada. Jadi dia mau dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata tidak. Semakin kita kritik, semakin kita membuat bersalah siswa, itu siswa semakin merasa gagal hidupnya. Pernah? Mungkin saya sendiri juga merasa mengakui saya sering, misalkan masalah seragam misalnya, kita kritik siswa, kita buat satu siswa, itu akan membuat siswa itu semakin rendah diri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, kadang penghargaan hadiah itu membuat murid kita tidak kreatif. Artinya dia akan berbuat baik hanya dan jika dikasih hadiah atau penghargaan. Mungkin kalian sudah punya putra atau putri, mungkin kalau kita misal kalau sudah sholat saya kasih 5.000, itu nanti dampak buruknya dia tidak akan sholat kalau kita kasih uang. Itu untuk yang keempat ini. Terus ilusi bahwa orang dewasa ini aku memaksa. Nah ini artinya murid itu manusia independen, merdeka. Mereka punya pilihan atas dirinya sendiri. Gitu ya, pernah nggak memaksa murid? Pernah, mungkin. Ya, kenapa kita perlu memaksa? Nanti kita akan ketahui alasannya ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, konsep disiplin positif dan motivasi. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya anak itu ketika sedang berdisiplin, dia sedang belajar. Bapak Ibu menemukan nilai-nilai yang dia yakini, yang dia akan pegang dalam berpikir, bertindak, dan misalkan berbicara. Kemudian ya, ini ada quote lagi dari Diajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah memasalahi disiplin diri kita, dan peraturan semakin demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi begini Bapak Ibu, artinya sebenarnya disiplin ini harus benar-benar dibentuk pada diri anak. Namun pada kondisi tertentu anak itu butuh kontrol, butuh pengaruh dari orang dewasa. Itu teorinya, secara teorinya. Kemudian, nah ada nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini terutama yang guru pengampu proyek, ada yang apa? Ada yang apa? Apa ini? Ya, dimensi profil pelajar Pancasila.
dijadikan dasar anak dalam bertindak tadi, bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru, dengan warga sekolah. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Bentar, Bapak Ibu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ibu, kita ini datang tepat waktu, kira-kira motivasinya apa? Memberi contoh? Ya, ada nggak pernah merasa saya takut terlambat nanti karena terekam gitu ya Bu di absensi online. Nah, kemudian bisa jadi ada konsekuensi yang lain ketika kita terlambat. Silakan. Ada ya Bu ya. Terus ada juga mungkin misalkan ketika saya tidak melakukan hal tertentu nanti saya tidak mendapatkan hak saya. Itu motivasi eksternal. Artinya kita itu berbuat karena faktor di luar dari diri kita. Nah, tapi lebih kepada sesuatu yang tidak nyaman atau hubungan. Ya saya ulangi ya Ibu ya. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk kelas 9, silakan menuju ke ruang prakarya membawa alat tulis dan sepatunya ditinggal di kelas saja. Dan untuk kelas 7, dan untuk kelas 8, silakan masuk ke kelas masing-masing dan belum waktunya untuk istirahat. Jadi silakan yang kelas 8 mengkondisikan masuk ke kelasnya masing-masing. Kita akan lanjutkan ke 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini motivasi perilaku manusia berasal dari luar dirinya atau eksternal, yaitu tadi karena takut mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Di sini adalah ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian ada motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih motivasi dari luar. Misalkan saya akan melakukan maju ke depan bisa murid ya, kalau dapat nilai atau dapat hadiah dari itu. Kemudian yang ketiga itu motivasi dari diri atau intrinsik untuk menghargai diri sendiri, menjadi
betul bahwasanya ketika dia sholat, dia akan menjadi pribadi yang religius, menjadi pribadi yang spiritualnya baik. Dia dengan sadar melakukan itu terus. Budaya positif, kalau melihat dari gambar ini, kita bisa melakukannya memulainya dengan peraturan kelas. Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya? Bisa sebutkan contoh peraturan kelas? Jadi, ya bisa kesepakatan kelas, ataupun peraturan kelas. Mungkin apa Bu? Apa Bu Desti peraturan kelasnya? Berbicara dengan menggunakan bahasa yang kurang baik, nanti hukumnya istiqomah tidak boleh. Kalau kelasnya Vivian bagaimana? IPS peraturan kelasnya? Oke, on time ya. Kalau kelas ini apa Bu Dita? Oh gitu, berarti ada limitnya ya. Nah, gini Bapak Ibu, peraturan kelas itu akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi gini contohnya, misalkan tadi ya menghargai itu misalkan saat guru ngomong dia harus diam mendengarkan. Kemudian ketika tadi ya Bu tidak makan saat guru penjelasan juga itu termasuk nilai menghargai. Kemudian kalau yang kelas Bu Dita itu hanya boleh sekali, itu namanya disiplin, keyakinan disiplin. Nah kemudian dari keyakinan kelas tadi akan membentuk lingkungan yang positif. Artinya lingkungan kelas itu baik perilakunya, anak-anak itu baik. Nah jika itu dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi budaya yang positif, suatu habit tadi ya kebiasaan yang dilakukan. Lanjut. Ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi keyakinan akan melekat lebih melekat daripada hanya sebatas peraturan. Jadi memang di sini tugas beratnya para guru ya, artinya kita harus menyadarkan anak, harus ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga muncul keyakinan. Oh ya, saya kalau seperti ini akan menjadi orang bertanggung jawab. Ketika saya akan melanggar, dia akan kembali kepada keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas I. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan tadi ya, kalau peraturan kan ada tata kerjanya, ada misalkan ada sanksinya sekalian ya, Bapak Ibu ya. Kalau telat apa tadi Bu? Mesti berbicara kasar, istighfar 3 kali itu konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan tadi disiplin, saling menghargai, saling menyayangi, itu ya keyakinan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas hanya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Jadi gini Bapak Ibu, sebisa mungkin kita melibatkan anak dalam menyusun keyakinan kelas sehingga anak itu merasa oh ya itu usul saya, maka saya juga perlu untuk menjalankan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi disesuaikan dengan perkembangannya. Kok kira-kira aku nggak cocok misalkan ada tidak bisa. Ya, Bapak Ibu kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar, basic ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu guru dan murid. Yang pertama adalah
bertahan hidup atau survival, kemudian ada penguasaan, rasa kasih sayang diterima, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, jadi lebih kepada pemenuhan kebutuhan fisik. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan alam semesta. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedikit lebih jauh, anak-anak kita itu butuh makan, butuh rumah yang nyaman, butuh pakaian yang layak gitu ya. Nah, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu akan menjadi suatu permasalahan atau problem. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu, caranya ada yang baik dan ada cara yang salah. Misalkan bisa mengganggu temannya, merebut makanan, atau mungkin yang lain, mencuri saja. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi dalam suatu komunitas kelas tidak ada anak yang tidak ingin dihargai atau diterima. Pasti ingin diangkat dalam kelompok di kelasnya. Jadi, oh ya saya itu bagian dari kelas kita loh misalnya. Dan juga ingin disayangi, diperhatikan. Gitu ya. Nah ketika kebutuhan ini tidak diterima, nanti ada aja perilaku anak tersebut yang mencuri perhatian karena dia sudah mencuri perhatian dari saya. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi gini Bapak Ibu, ketika ada anak yang berprestasi di bidang akademik, itu sudah pasti dia diakui sebagai anak yang pintar, cerdas. Ketika ada anak yang berprestasi di bidang olahraga, dia juga oh ya dia atlet misalkan. Ketika ada anak yang unggul dalam seni, pasti dia oh ya dia penyanyi, misalkan dia juga pintar menggambar. Nah, yang akan menjadi masalah ketika anak tidak unggul di bidang apapun, ini akan menjadi pelariannya itu misalkan ke yang negatif. Misal saya loh ini geng motor, misal ini loh saya nonton geng lain, ini yang kebutuhannya itu salah. Kemudian kebebasan, kebutuhan anak akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba baru dan menarik. Nah, ketika ada anak-anak yang aktif di kelas, itu bisa jadi memang kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi, tidak. Jadi anak-anak yang banyak gerak, yang punya pilihan. Jadi tidak semata-mata semua aturan dari gurunya harus dilaksanakan. Jadi dia juga punya opsi sendiri atau pilihan sendiri. Pak saya maunya ini loh, padahal yang belajar seperti itu yang nanti akan menjadi muncul permasalahan di kelas. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Pernah nggak Bapak Ibu 15 menit awal anak-anak itu ramai, tidak fokus lagi. Nah, mengalami ya mungkin anak-anak sedang ingin main-main, kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Mungkin bisa praktekkan ice breaking atau games atau yang lain-lain. Nanti itu anak-anak akan oh ya terpenuhi, nanti manut lagi biasanya. Kemudian bagaimana posisi kontrol? Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas.
kita selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Jadi dalam posisi kontrol itu guru sebagai penghukum, memberi hukuman. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu aturan yang selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita. Jadi guru penghukum itu akan selalu mengintimidasi murid. Kamu itu salah terus, kamu itu yang melanggar. Itu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Jadi dengan kita tadi yang menyindir ataupun mengkritik, itu akan membuat murid itu rendah diri atau merasa bersalah. Nah, sekarang posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi mungkin di sini konteks teman ini sudah ada kedekatan sehingga murid bisa jadi menolak guru yang lain ketika sudah cocok dengan guru tersebut. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan hubungan data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Jadi, misalkan ada kasus ada anak yang tidak bawa tugas. Nanti contoh pertanyaannya, harusnya kamu membawa apa tugas atau lebih halus gitu ya San. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya kita langsung saja ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi sini di garis khusus ini seperti ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sedikit banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan kita menjumpai siswa yang bermasalah, kita bisa mempraktekannya. Jadi kita itu mengadakan dialog Bapak Ibu, dialog kepada anak yang bermasalah. Bisa nih, ini kata-kata ciri-cirinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi identitasnya kita stabilkan dulu. Walaupun dia melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Artinya biar dia punya ada semangat atau motivasi untuk berubah lebih baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan validasi tindakan yang salah. Kita harus menyadarkan bahwasanya sesuatu yang dilakukan anak tersebut itu salah. Jangan sampai kita membiarkan. Artinya kalau kita membiarkan berarti kita memvalidasi itu perbuatan yang dibolehkan. Misal kalau saya pernah menjumpai anak itu sering tidak memakai sepatu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau kita biarkan jumlahnya, kuantitasnya akan semakin bertambah. Kalau kita ingatkan itu walaupun kita harus kadang jelek begitu ya, aku ingetin aku nggak pakai sepatu. Itu kalau yang saya alami, contohnya Gaston itu mau pakai sepatu akhirnya karena satu tidak indah dipandang mata kalau orang nyeker. Yang kedua ketika mau sholat itu membawa jejak yang kotor ya, kan bisa bawa najis. Yang ketiga juga itu untuk kesehatan rakyat itu ya, Bapak Ibu kaki itu. Dan pada akhirnya anak tidak sadar bahwasanya fungsi sepatu itu untuk apa. Bahkan sampai kalau pulang itu mereka tek-tek ya, bukan dengan sakit. Nah itu PR kita bersama dan coba untuk berdialog dengan siswa agar bagaimana dia merubah untuk oh ya saya tuh harus pakai sepatu. Kemudian termasuk kata-kata kasar itu kita juga PR besar bagi kita. Bahwasanya kita validasi itu salah, kamu itu salah berbuat kata kasar. Jangan sampai kita biarkan begitu. Mungkin bisa awalnya apa? Enggak maju. Iya. Kalau saya juga mempraktekkan dengan kata istighfar, tapi akan diulangi mungkin sudah ini ya, sudah kita di budaya negatif berarti ya, budaya negatif berarti. Ya mungkin kita perlu apa ya? Kalau mungkin bisa memberikan segitiga restitusi ini, artinya kita dialognya secara personal bukan yang di kelas, mungkin bisa jadi. Masalahnya semua ya, iya. Tapi kita memang harus bersabar, kita harus yakin bahwasanya anak bisa berubah ke arah yang baik. Yang penting kita ini validasi deh, kamu tuh salah. Kamu tuh keliru begitu. Namun ketika anak juga ada yang berbuat baik, kita juga bervalidasi ya, ya. Oh ya kamu sudah benar, kamu sudah keren misalnya. Ini cara kata-katanya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal kata-kata kasar ini sebenarnya mereka kebutuhan untuk apa ya, mengekspresikan. Cuman itu tadi caranya sama. Kemudian misal kalau anak datang terlambat, pasti alasannya apa Bapak Ibu biasanya? Titip ke panti dulu. Berarti ada kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup yang belum mereka penuhi. Bisa jadi ibunya tidak maksa, bisa jadi sama keluarnya banyak juga mungkin tidak maksa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi jujur semenjak saya mendapatkan ini,
saya lebih setel kedua bapak ibu sama anaknya. Dulu saya awal-awal kelas SMP 5 itu apa ya bu, bawahnya tuh kayak emosional ya bu ya. Saya tuh kayak marah. Terus setelah saya belajar tentang kebutuhan dasar dari kontrol, bisa jadi mereka memang kebutuhannya ruangnya masih kosong, apalagi kasih sayang perhatian dan dari itu kebutuhannya masih banyak. Jadi saya lebih banyak saya memahami. Nah itu kayak kita bagaimana melengkapi atau mungkin paling tidak kita bisa kebutuhan apa yang kita bisa kasih ke anak dari yang lima tadi, mungkin kasih sayang ya, sayang perhatian, atau mungkin kebebasan tadi juga bisa kita kasih. Tapi untuk yang bertahan itu mungkin sulit ya, karena kan itu berkaitan dengan mungkin kebutuhan makan, minum dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan luas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin ini secara teori kelihatannya mudah ya untuk berubah perilaku ataupun menyelesaikan suatu masalah. Tapi tadi prinsipnya kita harus berusaha, dan terutama ini bapak ibu kita itu harus kompak. Tidak boleh kita misal saya bilang A, guru lain bilangnya B, itu akan dijadikan senjata siswa untuk jadi kalau kata guru A boleh, kata guru B tidak boleh. Itu harus kita satu kesepakatan. Yang kata ini loh Pak, kata guru ini. Nah, itu yang nanti akan menjadi masalah. Nah, ini tadi keyakinan kelas ya, misalkan kalau anak itu mungkin ngecek-ngecekan ya Bapak Ibu ya, panggil nama orang tua, yatim misalkan atau dan yang lain. Nah ini harusnya kita tanyakan keyakinan kelas kita yang harus kita perhatikan apa, misalkan tadi saling membantu. Itu ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin refleksi bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti di edukasi positif, kemudian pengetahuan apa yang Anda dapatkan. Ditulis ya Bapak.
Terus ini Bu. Ini segitiga restitusi. Jadi apa? Kalau ada yang kena enggak, kita sampaikan. Semua orang tuh bisa berbuat salah. Saya juga berbuat salah. Kemudian validasi tidak ada yang salah. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus validasi. Jangan sampai kita membiarkan atau cuek. Nanti bisa berakibat fatal kalau nggak divalidasi. Nanti akan apa ya, kalau dibiarkan itu sulit bisa tersambungkan. Oh, itu kebutuhan dasar terkait ini Bu, penguasaan. Jadi kalau ada anak yang berprestasi di bidang kognitif, itu oh ya saya itu pintar belajar ini. Kalau ada yang di olahraga atau seni, saya juga oh ya saya sudah mencapai kompetensi tertentu. Nah ini yang akan menjadi masalah anak yang biasa-biasa aja, anak yang apa ya, yang tidak punya keterampilan apapun. Nah itu akan bisa jadi nanti mengarahnya ke ketua game ataupun ke hal yang mungkin bisa dibacakan dari berita dari pertanyaan 1 sampai 2 ya Bu. Ya, pertanyaan yang pertama ya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti presentasi perasaan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif, senang ya, atas lagi jelas apa budaya positif dan bagaimana. Kemudian yang kedua, pengetahuan apa yang Anda dapatkan sendiri. Pengetahuan baru yang saya dapatkan, yang pertama bahwa ternyata siswa anak-anak itu mempunyai kemampuan diri. Nah,
Sudah luar biasa. Terima kasih Besti. Cita, kamu disampaikan saja. Untuk yang pertama perasaan saya sebenarnya senang bisa dan mengetahui apa itu diskriminasi positif. Jadi itu ternyata dari diskriminasi positif kita memang banyak dilakukan dalam belajar karena zaman sekarang ini kan siswa-siswi itu sulit dikendalikan. Jadi dengan adanya budaya positif ini memberikan kita dorongan dan semangat untuk mempelajarikan bahwa pendidikan karakter itu diperlukan sejak saat ini. Dari tahun ini. Kemudian yang kedua, pengalaman beberapa yang saya dapatkan yaitu cara atau mengatasi dan menghadapi berbagai macam perilaku siswa dan bagaimana cara kita untuk membentuk karakter siswa. Luar biasa, terima kasih Bu Rita. Ibu Ani. Sebelumnya maaf ini saya bisa meraba-raba bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti simulasi budaya positif. Yang jelas pertama saya senang, kedua bersyukur dapat istilahnya mulai digalakkan lagi. Budaya positif mulai digalakkan lagi. Mungkin sebenarnya karena kita sadar kita sudah melakukan ya, cuma belum secara verbal tulisnya belum, secara administrasinya belum ya. Ini adalah penggalakan kembali, menghidupkan kembali. Kenapa dengan budaya positif yang kita gunakan ternyata itu nanti akan memberi pandangan, akan mencuci otak anak-anak kita. Mesti kita semua bahwa yang positif itu masuk ke sensor mempengaruhi perilaku, mempengaruhi perilaku dan kita sendiri. Jadi untuk budaya positif adalah propaganda cara yang sangat istilahnya jurus untuk mengubah karakter pelan-pelan dan karena kita sudah tercuci dengan hal yang paling positif, paling positif, otomatis kan itu akan mempengaruhi kita tanpa sadar bahwa sadar ya. Kedua, baru saya ini malah agak bingung ya ini mah. Secara tidak langsung kita akan diisi sensor-sensor positif ya, bahwa alam sadar itu akan masuk ke sel-sel tubuh sel otak, akan diterima dan akan memberi respon positif. Terima kasih Bu Ani, luar biasa. Sudah di penghujung acara diseminasi. Jadi yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu, mari kita bekerja sama, kita kompak, mari kita buat program yang itu pengaruhnya ke budaya positif. Yang nanti pada akhirnya budaya yang positif itu akan membentuk karakter anaknya tadi beriman dan bertakwa dan berakhlak, kemudian juga kreatif, mandiri, bernalar kritis dan berbineka. Jadi saya memimpikan, saya punya cita-cita, kami semua mungkin ya dan Bapak Ibu semua juga, setidaknya anak kita itu punya alat yang baik, ada terpasang gitu ya, karena supaya Bapak menunjang. Jangan sampai anak-anak kita ini punya karakter yang kurang baik. Mari kita optimis, walaupun sering terdengar capek nih. Saya mau mulai belajar lagi, saya tidak mau meremehkan murid saya lagi, karena mereka pun manusia yang berhak untuk dihargai, diperjuangkan. Mereka manusia, mari kita selamatkan, mari kita tolong mereka yang sudah ingin lanjut ke jalan yang Kepada anak-anak, mengingat waktu sholat sudah masuk, maka secara bertahap dimulai dari kelas 7 dulu. Kelas 7 A, B, C, D silakan untuk sholat bersama berjamaah di mushola. Nanti berikutnya kalau sudah selesai baru kelas 8. Sekali lagi pada anak-anak kelas 7 segera beranjak untuk menuju ke mushola. Kita sholat berjamaah. Terima kasih. biar Bapak Ibu yang saya mau tekankan, mari kita optimis, kita bisa mengubah bentuk anak-anak kita menjadi yang baik melalui teknik budaya positif yang kita tumbuh kembangkan, propaganda begitu ya.
kita mari kita galakkan dengan terutama kita sebagai suri teladan. Kelas 7 silakan untuk ambil dulu. Kita sholat jamaah di musola. Baik putra maupun putri, ya. Baik putra maupun putri kelas 7 untuk kumpul di musola persilahkan sholat zuhur bersama. Imam hari ini Bapak Dwi Satria. Terima kasih. Itu Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya merasa bahagia dan bangga bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan Bapak semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Selanjutnya, penerapan pemahaman kepada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Oke, jadi begini. Halo. Halo anak-anak. Halo. Agus. Yuk semuanya melek ya. Jadi agar kelas ini nyaman dan nyaman, kita perlu ada kesepakatan. Selama ini kalian nyaman tidak berada di kelas ini? Nyaman. Oh, tidak pulang weh. Biasanya ketidaknyamanan dan ketidakamanan itu biasanya ada intimidasi, ancaman dari pihak yang merasa lebih kuat daripada si korban. Junar. Misal bully atau body shaming. Body shaming Big contoh Boss. mengomentari kekurangan fisik seseorang. Contoh ya. Misal mengomentari tinggi badan pendek. Mengomentari apalagi warna kulit hitam. Si Black. Mengomentari bentuk rambut saat keriting. Botak. Mengomentari bentuk hidung misal pesek. Mengomentari apa ini bentuk tubuh misal besar, kurus. Itu namanya body shaming. Nah, agar tidak ada itu, mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan yang pertama apa? Agar pembelajaran ini nyaman dan nyaman. Dibeliin jajan tiap hari. Tiap jam. Yuk, yang usulnya itu masuk akal. Apa? Ada yang tahu? Ada yang punya usul? Biar pembelajaran ini aman dan nyaman. Kalau ada yang usul, ada. Dibolehin makan. Peraturannya jam 4. Makan ya. Kelas. Oke, yang kedua apa? Dilarang Kamar mencontek. mandi apa? Bilang apa? Pak, izin ke kantin tuh boleh nggak Pak? Izin beli minum. Kenapa harus minta izin? Karena kalau tidak izin tidak sopan. Bayangkan rumah kalian tiba-tiba dimasuki orang asing. Maling. Masuk keluar tanpa izin. Apa yang kalian rasakan? Marah. Marah mesti. Ya? Atau mungkin tahu-tahu ada yang satu yang bilang kan berbahaya. Kalian kalau mau
sekolah izin tidak apa-apa. Di sini gimana? Bu pergi ke sekolah, Bu mangkat. Atau ada yang mau tahu keluar rumah? Cium tangan tidak? Cium tangan. Cium tangan. Cium pipi kanan, cium pipi kiri nggak? Tidak. Berpelukan nggak? Tidak. Itu sesuatu yang kurang baik. Mari biasakan cium tangan, cium pipi orang tua, bisa ya. Dan berpelukan. Yang ketiga apa? Kira-kira kebersihan kelas ini perlu disepakati tidak? Ya. Kesepakatannya apa? Harus piket. Tiap jam piket. Terus mau piket tahu? Melaksanakan kegiatan jadwal. Terus pernah nggak menemukan sampah di laci? Banyak. Nah, pernah menemukan permen karet tahu-tahu di kursi atau di meja? Ya, kita perlu sepakati itu. Kesepakatannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Kira-kira kalau ada orang yang ngomong, tugas kita ngapain? Mengingatkan. Kita diciptakan dua telinga satu mulut agar Mendengarkan dan berbicara. ya lebih banyak dengar daripada sudah dipraktekkan itu. Maaf. Berarti kalau ada guru lagi ngomong ngapain? Mendengarkan. Ada lagi yang perlu disepakati terkait tugas bagaimana? Pekerjaan rumah. Masuk. Kalian kalau sekolah di Finlandia itu tidak ada PR. Ya. Maksudnya juga jam 8. Seperti itu. Minusnya apa Pak? Minusnya apa sekolahnya? Tidak ada, jadi murid itu merasa bahagia, happy. Tidak ada tekanan. Tapi ketika ada perlombaan memang mereka kalah. Lomba matematika, fisika. Menurut kalian lebih penting pelajaran atau etika? Etika. Yakin? Yakin. Saya sudah pernah lihat berita sarjana termuda dari Cina 12 tahun. Sekarang tahu nasibnya seperti apa? Mati Pak. Jadi jobless, pengangguran, beban orang tua. Walau dia dulu berprestasi 12 tahun itu sudah lulus sarjana. 12 tahun kalian jadi apa? Jadi orang. Masih SD. Ya. Tapi ya kalau di Indonesia pelajaran juga penting ya. Oke, melaksanakan tugas kita sepakati. Membawa HP tiap hari Pak, nggak apa-apa. Kalau saya setuju membawa HP asal di manajemennya bagus, artinya pengaturan. Kalau saya loh ya, Maksudnya pengaturan gimana Pak? misal dikumpulkan ketika tidak digunakan. Nanti dibagi siswa ketika mau buat searching game. Lah nanti kalau tiba-tiba muridnya ngumpulin, gurunya malah dikira mau disita. Iya ya. Boleh penggunaan HP sesuai ketentuan ya. Siap. Tiap agama membawa ya Pak.
Insya Allah. Makasih. Saya nggak menjanjikan ya. Wih, apa sih? Disesuaikan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira HP-nya ada kuotanya nggak ini? Ada. Mana ya? Wifi sekolah Pak. Tahu maksudnya? Apa? Anu yang nggak tahu tuh yang YTE Pak. YTE itu apa Pak? Oke, jadi kita ini kesepakatan ya, sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas, kalau tidak ada bully ini, termasuk apa keyakinannya? Saling percaya, saling berteman. Saling menghargai. Kalau meminta izin itu apa? Keyakinan kelasnya? Guru merasa disopani. Apa itu berarti? Sopan? Sopan terhadap guru. Oh. Kalau melaksanakan piket sesuai jadwal Pak. Tanggung jawab pinter. Kalau membawa sampah pada tempatnya. Terusnya ya. Jelaskan. Mendengarkan penjelasan dulu apa? Laksanakan tugas tepat waktu apa? Disiplin. Nah, kita disiplin. Terakhir, penggunaan HP disesuaikan dengan ketentuan. Disiplin juga ya. Ya. Kalau masuk kelas perlu diatur tidak? Seperti Menggunakan kaki kanan. masuk kelas tepat waktu. Dan mengucapkan salam. Boleh. Nanti kalau ada yang masuk kelas dan ucapin salah, diingatkan dulu ya. Denda Pak, denda. Lah kok iki wong malah dengan Oke. Halo. Ya, saya mau sebutkan satu-satu dibacakan ya. Mulai dari Kevin, ayo Vin. Baca. Keyakinan. Oke, keyakinan kelasnya apa itu? Oke, lanjut Bapak. Oke, keyakinan kelasnya apa? Lanjut. Keyakinan kelasnya? Ya, lanjut. Lanjut. Ketentuan atau aturan apa? Terakhir kalian masuk kelas tepat waktu. Ya kan kelasnya apa? Semangat ya, saya ketuk kalau 3 kali. Ya, semangat. Saya berharap kelas 11B semakin aman yang Amin. tidak ada lagi bully, tidak ada lagi body shaming. Semoga saling menyayangi Sesama teman. saling merangkul Sama teman.